warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih dimanapun Anda berada di seluruh penjuru Nusantara. Kembali lagi di Electoral Podcast bersama saya Ona Amalia Asna, host podcast pada episode kali ini. Hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa. Beliau adalah akademisi sekaligus dekan FISIP Unisba Blitar. Kita langsung sapa. Beliau adalah Dr. Endah Siswati SIP MSW. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ini sesuai dengan bajunya cerah. Jadi kayaknya kelihatan bahagia sekali hari ini ya. Terima kasih Ibu ya sudah datang ke podcast KPU Kota Blitar. Kali ini di episode kali ini kita membahas tema mengenai demokrasi inklusif, di mana kita nanti akan membahas mengenai hak perempuan, disabilitas dan juga minoritas. Sebelum kita ke tema pertanyaan-pertanyaan, mungkin saya bisa mempersilahkan Ibu untuk memperkenalkan diri dan juga menyampaikan kesibukannya saat ini itu seperti apa. Silakan Ibu. Baik, jadi nama saya tadi sudah ya, Endah Siswati. Saya saat ini adalah dekan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Blitar. Home base saya atau prodi saya, program studi saya adalah di ilmu komunikasi, tetapi saya juga mengajar di 4 prodi yang lain, jadi di ilmu administrasi niaga, ilmu administrasi negara, dan juga sosiologi. Kesibukan saya yaitu selain menjadi dekan, saya masih tetap menjadi dosen dan kemudian melakukan tridharma. Jadi gitu ya, jadi pengajaran, penelitian, juga pengabdian kepada masyarakat. Baik, luar biasa sekali. Ini pasti sangat banyak sekali ya kesibukannya dalam sehari-hari. Membagi waktunya pasti luar biasa sekali Bu ya. Sudah terbiasa mungkin sudah ya. Terbiasa. Karena kan selain terbiasa. Juga akademisi, menjadi ibu juga di rumah, menjadi istri pasti sangat luar biasa sekali. Luar biasa Ibu. Langsung kita ke tema kita Bu pada hari ini. Kita membahas mengenai pentingnya inklusivitas dalam demokrasi agar tidak ada warga negara yang tertinggal. Maka sebelumnya mungkin kita bisa membahas mengenai definisi dari demokrasi inklusif dan juga kenapa menjadi sangat penting sekali untuk demokrasi inklusif ini di Indonesia. Silakan Ibu. Baik, jadi demokrasi inklusif itu adalah demokrasi yang tidak meninggalkan satu orang pun warga. Jadi semua warga apapun latar belakangnya gitu ya, bagaimana sosial ekonominya, dia dari ras apa, suku apa, agama apa, dari latar belakang pendidikan yang seperti apa, tidak ada satupun warga yang tertinggal. Jadi demokrasi inklusif adalah demokrasi yang melibatkan semua pihak, gitu ya, melibatkan semua pihak, semua warga negara harus bisa mendapatkan akses di dalam pembangunan, harus bisa melakukan partisipasi dalam pembangunan, juga dapat mengontrol, mengawasi jalannya pembangunan serta bisa mendapatkan manfaat dari pembangunan itu sendiri. Jadi kalau di istilahnya di SDGs gitu ya, itu adalah no one left behind. Jadi tak ada satupun orang yang tertinggal di dalam sebuah demokrasi yang inklusif gitu. Berarti memang sangat penting sekali ya Bu ya. Sangat penting. Demokrasi inklusif ini. Nah, sebagai seorang akademisi, bagaimana pandangan jenengan terkait dengan perkembangan demokrasi inklusif di Indonesia, khususnya jika dilihat dari perspektif ilmu sosial dan juga politik? Baik, jadi kalau dilihat dari perkembangan demokrasinya, tentu sekarang ini sudah jauh lebih baik. Kalau misalnya, apalagi jika bandingkan dengan misalnya di zaman Orde Baru gitu ya, sesudah reformasi itu perkembangannya sudah sangat luar biasa di demokrasi. Tetapi memang tantangannya masih sangat besar. Bukan berarti peningkatan itu sudah menjadi sesuatu demokrasi ini sudah ideal, tidak gitu. Masih banyak sekali tantangannya di sini gitu ya, masih banyak sekali hambatan. Masih ada juga gitu bagian-bagian dari warga yang tertinggal. Jadi belum secara setara semuanya bisa mendapatkan bisa berperan dan mendapatkan manfaat dari pembangunan di dalam demokrasi ini gitu. Jadi akses misalnya perempuan, disabilitas, atau misalnya golongan minoritas yang lain, belum semuanya mendapatkan akses yang setara gitu ya di dalam demokrasi kita gitu. Belum semuanya bisa berpartisipasi juga di dalam demokrasi ini gitu. Dan juga belum juga semuanya bisa mendapatkan manfaat yang setara dan adil di dalam proses demokrasi ini. Jadi meskipun sudah meningkat, tetapi kendalanya, hambatannya itu masih banyak. Jadi masih harus
banyak lagi yang harus kita benahi untuk menjamin bahwa demokrasi ini benar-benar inklusif gitu. Ya. Jadi ini berkaitan dengan apa yang saya tanyakan tadi mengenai panjenengan sebagai akademisi. Lalu bagaimana dengan institusi akademik melihat fenomena tentang demokrasi inklusif ini, kemudian bagaimana dapat bisa mendorong peningkatan peran perempuan, kemudian mungkin disabilitas maupun minoritas dalam politik, kemudian baik melalui kurikulum, riset, dan lain sebagainya sebagai akademik, bagaimana? Baik, ini dari sisi akademisi gitu ya, dari sisi akademisi. Pertama saya ingin ceritakan dulu tentang apa sih tugas dan tanggung jawab dari seorang akademisi ya. Kalau kita sebagai seorang akademisi ada yang namanya tridharma perguruan tinggi, bahwa dosen ataupun mahasiswa akademisi itu harus melakukan kegiatan pendidikan dan pengajaran, kemudian harus melakukan kegiatan-kegiatan penelitian dan juga pengabdian kepada masyarakat. Terkait dengan misalnya demokrasi inklusif di dalam pendidikan kita bisa ikut serta misalnya bagaimana kita supaya bisa mencapai demokrasi yang inklusif melalui pendidikan kita, penyadaran gitu ya. Di dalam pendidikannya, di dalam kurikulumnya kita bisa masukkan itu. Jadi tentang bagaimana kita harus bisa mencapai demokrasi yang inklusif, demokrasi yang ideal gitu, yang tidak meninggalkan semua orang. Kemudian dari penelitian-penelitian kita bisa mengembangkan, akademisi itu mengembangkan penelitian-penelitian yang memotret ini kondisi empiris ya, realitas yang nyata di dalam demokrasi kita itu, kasus-kasus apa aja yang ada di sana, kita bisa melakukan penelitian itu dan kemudian bisa melakukan analisis, kemudian menelurkan atau menghasilkan solusi-solusi yang misalnya konstruktif gitu. Nah, kemudian juga di dalam hal pengabdian masyarakat, akademisi bisa berperan besar di sini. Misalnya tentang bagaimana akademisi bisa melakukan membangun kesadaran. Karena persoalannya saya lihat di dalam demokrasi inklusif itu, kesadaran masyarakat ini menjadi hal yang krusial gitu, penting gitu, bahwa demokrasi ini bisa bergerak dengan bagus itu berawal dari kesadaran masyarakat itu sendiri. Kalau kesadarannya sudah sangat baik gitu ya, kita bisa berharap demokrasi akan lebih baik. Maka itu sosialisasi gitu ya, penyadaran kepada masyarakat itu harus terus-menerus ditingkatkan gitu. Nah, akademisi itu bisa mengambil peran di situ. Kita bisa melakukan sosialisasi ini kepada golongan masyarakat manapun, kepada mahasiswa tentu kemudian kepada masyarakat juga gitu ya, kepada perempuan yang golongan-golongan minoritas itu pun juga harus disadarkan terlebih dahulu gitu tentang hak dan kewajiban mereka. Jangan-jangan ini karena tidak sadar gitu, tidak bergerak gitu ya, ikut berpartisipasi, kemudian tidak bisa ikut mengontrol karena mungkin tidak tahu atau mungkin tidak cukup sadar atau tidak ngerti harus bagaimana caranya, sehingga membangun kesadaran ini tadi, melakukan sosialisasi itu penting. Nah, itu saya kira yang bisa dilakukan oleh akademisi. Jadi melalui kegiatan Tridharma kita bisa sama-sama membangun ini tadi, demokrasi inklusif melalui kegiatan penyadaran dan juga kemudian pendampingan juga seperti itu. Gitu. Kemudian apakah ada hambatan atau tantangan yang dihadapi oleh akademisi tentunya pada saat melakukan yang sudah Bu Endah ini jelaskan tadi? Ya. Kalau tentang penelitian gitu ya, kalau tentang pengajaran tentu kita harus memasukkan itu dalam kurikulum ya. Membuat kurikulum itu tidak sederhana dan kita harus melibatkan berbagai pihak gitu kan, stakeholder termasuk dari pemerintah. Apa sih yang mereka butuhkan gitu, yang kita bisa bantu dari kurikulum, dari kebijakan membuat kurikulum. Terus kemudian kalau dari penelitian, lah ini yang tidak sederhana adalah kadang-kadang tidak semua orang loh tertarik untuk meneliti persoalan ini gitu ya. Ini yang perlu bagaimana membangkitkan ini tadi, minat, kemudian juga adalah berkaitan dengan dana dan sebagainya. Nah, ini alasan klasik tetapi ini memang nyata gitu ya. Jadi kita untuk melakukan misalnya penelitian, mengkaji persoalan sosial di masyarakat itu, dana itu juga menjadi peran yang penting gitu ya. Terus kemudian kalau terkait dengan sosialisasi, satu lagi itu juga persoalan ini, bahwa sosialisasi itu juga harus melibatkan berbagai macam elemen masyarakat ya. Kita harus menjalin kerjasama juga dengan masyarakat. Sosialisasi tidak mungkin bisa dilakukan oleh perguruan tinggi sendiri.
Dia harus melakukan kerjasama misalnya dengan media massa, dengan LSM, dengan pemerintah. Nah, jalinan ini yang kadang-kadang itu masih tidak tidak sinkron gitu ya. Misalnya pemerintah sebenarnya punya persoalan-persoalan sulit. Kemarin itu saya baru dari ini ya, di Spenduk Capil, mereka punya kendala ketika mereka harus melakukan identifikasi masyarakat gitu ya, supaya mereka itu mau punya KTP. Nah, itu dari data yang mereka sebutkan di nasional itu 30% itu orang harus sudah, yang wajib punya KTP harus sudah punya KTP. Tetapi faktanya adalah baru sekitar 19% yang punya KTP dari jumlah orang yang seharusnya punya KTP. Nah, kesadaran masyarakat misalnya, ini contoh sederhana ya, kesadaran masyarakat untuk punya KTP saja itu tuh masih perlu masih kurang, masih perlu disosialisasikan, masih perlu disadarkan gitu. Jadi, nah ini persoalan pemerintah ini kadang juga kita yang di perguruan tinggi tidak tahu. Jadi link ini tadi loh. Nah, ini perlu kerjasama, itu juga perlu dijalin antara misalnya pemerintah dengan kalangan akademisi gitu ya, supaya misalnya untuk hal yang kecil ini tadi akademisi itu juga bisa melakukan, membantu mensosialisasikan. Kemarin saya sudah sampaikan kepada di Spenduk Capil bahwa kita siap gitu ya melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Tapi mereka juga menyampaikan bahwa kadang-kadang dana memegang peran penting gitu ya, tetapi kita yang di akademisi akan berusaha gitu menyadarkan masyarakat itu tadi, karena lapisan masyarakat ini banyak sekali, sehingga pasti dibutuhkan juga tenaga yang besar, energi yang besar untuk melakukan ini tadi, membangun kesadaran gitu. Nah, itu baru sekedar KTP loh ya, belum nanti supaya ikut pemilu ya kan, sudah dirasakan gimana mensosialisasikan supaya memilih, supaya berpartisipasi. Nah, itu kendalanya seperti itu. Jadi karena masyarakat kita itu sangat banyak, tingkat pendidikannya mungkin juga belum sesuai gitu ya, maksudnya belum tinggi semua gitu ya, belum tinggi semua, sehingga membangun kesadaran itu juga diperlukan usaha yang cukup besar gitu. Kita bicara soal perempuan ya Bu ya, di dalam demokrasi. Sejauh mana sistem demokrasi kita saat ini memberikan ruang yang setara bagi perempuan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan politik, dan apa langkah konkret yang dapat dilakukan agar semakin banyak perempuan yang menduduki posisi kepemimpinan politik dilihat dari kacamata akademisi. Oke, baik. Nah, ini bicara tentang perempuan. Sebenarnya kalau secara ini ya, kebijakan, sudah banyak kebijakan gitu ya yang diproduksi atau diterbitkan oleh pemerintah yang berkaitan dengan bagaimana supaya peran perempuan dalam dunia politik ini kan semakin meningkat kan gitu ya. Bahkan sejak awal 2000, kalau nggak salah 2003 ya, 2002 gitu ya, itu sudah perempuan tentang kuota 30% perempuan sebagai caleg itu sudah dicetuskan gitu ya. Tetapi sampai sekarang faktanya adalah kita belum mencapai kan, 30% itu belum tercapai, padahal sudah sekitar 23-an tahun berarti kan dari sejak itu pertama kali dicetuskan. Masih sekitar 21, sekian gitu ya, yang 2024 kemarin gitu ya. Sudah bagus, artinya gini, sudah ada peningkatan dari pemilu yang dulu sampai sekarang, sudah ada peningkatan gitu ya tentang keterlibatan perempuan di dalam pengambilan kebijakan gitu ya. Maksudnya artinya menjadi anggota dewan gitu ya. Jadi menjadi anggota dewan perempuan itu sudah meningkat 21%. Tetapi kan itu masih kurang gitu ya. Itu baru dari segi kuantitas, belum juga dari segi kualitasnya gitu ya. Ini menurut saya yang jadi perhatian penting kalau bagi saya gitu ya, bagi saya adalah kuantitas saja tidak cukup, tapi kualitas itu yang penting gitu. Banyak nanti misalnya itu anggota dewan yang perempuan, tetapi kalau dia tidak cukup mampu bisa menyalurkan aspirasi perempuan, warga yang perempuan ini gitu ya, yang tidak cukup mampu tuh artinya dari segi kapasitas dan ini ya motivasinya, kemampuannya, kapabilitasnya itu ya tidak cukup mampu bisa mengegulkan aspirasi perempuan, ya itu juga akan tidak terlalu banyak artinya gitu kan artinya. Jadi segi kualitas itu tadi, tidak melulu dari segi kuantitas. Kendalanya kalau tadi ditanyakan kendalanya buat perempuan, ini kendalanya banyak banget gitu ya. Mungkin kebijakan memang sudah
mendukung supaya partisipasi perempuan itu atau keterwakilan perempuan itu menjadi meningkat gitu ya dalam pengambilan keputusan. Tetapi faktanya meskipun sudah diberi kuota affirmative action gitu ya, kuota 30%, itu kan baru calegnya. Gitu kan ya, baru caleg yang 30%. Ya. Tetapi dari 30% itu yang jadi berapa gitu kan ya? Cuman berapa gitu, dari sekitar 580 sekitar cuma 128-an mungkin gitu ya yang akhirnya jadi gitu. Nah kadang itu juga partai itu juga misalnya memenuhi kuota yang 30% caleg itu kan demi amannya saja mungkin gitu ya, supaya apa, dia tidak didiskualifikasi gitu kan ya, dia tetap bisa ikut itu, tidak didiskualifikasi. Nah jadi kadang-kadang mungkin gitu ya, milihnya ya sing penting jumlahnya cukup gitu ya, tentang kualitasnya nanti dulu, sing penting enek gitu ya. Nah itu terus kemudian itu dari sisi itu, sehingga ya yang jadi cuma sedikit dan kemudian kualitasnya mungkin tidak seperti yang kita harapkan. Karena untuk masuk ke sana, perempuan masuk ke dunia politik jadi anggota dewan itu perjuangan yang berat gitu ya. Ada persoalan-persoalan ekonomi atau finansial. Terus kemudian modal sosial dari seorang perempuan itu sendiri gitu ya. Karena apa? Sulit loh ya. Kalau kita mau jadi anggota dewan aja itu kan finansialnya mesti kuat kan. Nah kalau misalnya secara finansial oke, dia sudah melampaui itu, misalnya ada dana dan sebagainya. Kualitasnya, kapabilitasnya, kemampuannya untuk benar-benar bisa menjadi seorang anggota dewan gitu ya, yang membawa aspirasi rakyat gitu, itu belum tentu juga gitu ya. Nah itu tantangan banget. Nah kenapa misalnya begitu, kalau dirunut itu bisa panjang sekali gitu ya, kenapa kemudian perempuan misalnya dinilai kapabilitasnya misalnya kurang atau sebagainya. Akarnya ini nanti akan panjang sekali gitu ya. Kita akan ngomongin tentang patriarki, kita akan ngomongin tentang bagaimana partai memperlakukan perempuan gitu kan ya. Tentang partai itu sendiri kan dia tidak cukup banyak memberikan yang sekarang ini ya. Tidak cukup banyak perempuan yang ada di dalam posisi-posisi kunci gitu ya, dalam kepengurusan partai itu kan ya. Jadi kondisi yang dialami oleh perempuan itu tidak memungkinkan, jadi kurang ideal sehingga dia tuh bisa akhirnya menjadi seorang anggota dewan yang wow gitu ya, yang benar-benar bagus gitu, karena belum terbiasa. Berbeda dengan misalnya yang laki-laki loh ya, di partai dia sudah terbiasa menangani semuanya, dia ada dalam posisi-posisi kunci gitu ya, di dewan pimpinannya misalnya gitu kan ya, sehingga ini kepemimpinannya itu menjadi terbiasa gitu ya, terbiasa. Ini persoalan juga loh buat perempuan. Maka nanti itu banyak juga solusinya gitu ya, misalnya harus perempuan, kalau misalnya ini harus partai itu juga terlibat, itu benar-benar mendukung perempuan, nggak cuma sekedar untuk supaya lolos kualifikasi, tapi benar-benar dia itu diberikan kesempatan. Ada misalnya kaderisasi yang bagus, pendidikan kepemimpinan yang bagus, terus kemudian juga disokong dengan ini tadi ya, dana-dana yang mungkin juga dibantu dari partai itu sendiri kan, supaya ini benar-benar nggak sekedar jadi caleg tapi benar-benar menjadi anggota legislatif gitu. Berbicara mengenai peraturan mengenai 30% ya kan, di mungkin di proses demokrasi ya, kalau seandainya perempuan itu memang diberikan ruang yang sama, kita bicara soal gender ya Bu ya, bukan jenis kelamin, beda ya jenis kelamin dan gender. Kenapa harus ada peraturan mengenai 30% keterwakilan perempuan jika memang perempuan itu sendiri di Indonesia itu diberikan memang hak yang sama, diberikan mungkin juga secara kemampuan supaya terbiasa seperti yang Ibu sampaikan tadi itu, bagaimana maksud saya kenapa harus ada 30% itu kalau seandainya memang dari segi supaya terbiasa, supaya terlatih, tidak hanya laki-laki saja dalam demokrasi itu yang mungkin menduduki kursi mungkin terbanyak dan sebagainya. Kira-kira menurut akademisi seperti Ibu seperti apa? Kenapa harus ada affirmative action gitu ya? Kenapa harus ada 30% itu tadi? Saya pertanyaannya dibalik.
Sudah ada afirmasi 30% aja nggak tercapai, apalagi nggak ada gitu ya. Nah, kenapa harus itu? Karena itu tadi kita bicara tentang patriarki gitu ya. Dulu, sekarang juga masih ada sebenarnya patriarki itu, tetapi di dalam dunia yang patriarkis, di dalam sistem masyarakat yang patriarkis, peran perempuan kan dulu dikotak-kotakkan ya, tentang peran gender ini tadi, bahwa dulu perempuan itu adalah wilayahnya adalah di wilayah domestik, laki-laki di publik, kan seperti itu. Itu yang kemudian disosialisasikan terus-menerus dari generasi ke generasi seperti itu. Jadi perempuan akhirnya terbiasa berada di rumah. Ketika kemudian seiring dengan misalnya mungkin pengaruh utamaan gender dan perkembangan zaman juga gitu, kemudian perempuan ini keluar rumah gitu di dunia publik, itu masih membawa beban di pundaknya itu peran-peran domestik. Kalau sekarang kita bilang itu adalah double burden. Kita tuh perempuan melangkah ke dunia publik tetapi masih dengan menggendong peran-peran domestik. Nah ini jadi double burden, sehingga itu juga itu menjadi salah satu penghalang kenapa perempuan itu harus diberi affirmative action ini tadi. Dulu perempuan tidak banyak berkiprah, sehingga istilahnya sekarang perlu diberi bantuan lah gitu, diberi bantuan supaya dia bisa ikut lari bersama-sama gitu. Tetapi ya itu tadi, karena memang masih banyak gitu ya persoalan ini tadi yang berkaitan dengan patriarki itu tadi, kebiasaan ini tadi, itu bisa membawa perempuan itu secara psikologis juga tidak cukup percaya diri. Apakah dia mampu? Gitu, apakah dia mampu? Itu persoalan tersendiri loh. Jadi selain tadi persoalan ekonomi, karena biasanya dulu perempuan itu di dunia domestik gitu ya, kalaupun misalnya dia sukses di dunia publik, itu kan tidak sebanyak jumlahnya dengan laki-laki gitu. Jadi satu, kenapa harus beri affirmative action? Secara modal ekonomi perempuan itu biasanya juga terbatas gitu ya. Kemudian dari modal sosial, yaitu tadi pendidikan yang diterima oleh perempuan dari masa kanak-kanak yang disosialisasikan itu perannya adalah peran domestik. Kemudian sesudah berkembang menjadi peran publik, tapi ini tidak serta-merta peran domestiknya menjadi tidak ada. Terus tiga, ya karena pendidikan yang seperti itu, terus kurangnya pembelajaran, perempuan tidak cukup diberi kesempatan untuk tampil. Ya tadi contohnya yang di partai tadi, tidak sering kan, tidak banyak perempuan yang menjadi pimpinan di partai gitu. Nah itu juga ada kesenjangan kapabilitas antara perempuan dan laki-laki, yang terbiasa memimpin sama nggak terbiasa memimpin gitu. Belum lagi dengan misalnya dogma gitu ya, bahwa perempuan itu tidak pantas misalnya sebagai pemimpin, yang lebih pantas misalnya adalah laki-laki. Nah misalnya seperti itu. Terus lagi juga itu tadi yang saya sebutkan, secara psikologis. Secara psikologis kita itu perempuan itu kadang berpikir dunia politik itu adalah dunia laki-laki. Dunia politik itu adalah dunia yang kotor gitu kan ya. Sehingga hal-hal seperti itu juga bisa menyurutkan ini motivasi atau niat dari perempuan untuk terlibat di dalam bidang politik. Gak semua perempuan loh, meskipun udah ada duitnya nih, dananya sudah ada gitu ya, pendidikannya sudah tinggi, belum tentu semua perempuan itu ketika ditawarkan jadi caleg atau benar-benar nanti jadi legislatif mau. Sehingga ini memang perlu itu tadi, penyadaran politik, pendidikan politik. Jadi itu harus diawali dari sejak dini sekali ya gitu, bahwa dunia politik ini, yaitu tadi kesan stigma bahwa dunia politik kotor itu enggak, bahwa dunia politik ada dunia laki-laki enggak gitu. Kita bisa memberikan misalnya role model gitu ya, bahwa ada banyak juga politisi perempuan yang misalnya berhasil bisa gitu. Tetapi memang support systemnya yang harus besar gitu ya. Kalau kita lihat dari politisi perempuan yang berhasil, itu support sistemnya, keluarganya dan sebagainya itu bagus gitu. Jangan harap misalnya perempuan ini bisa jadi caleg kalau suaminya aja nggak merestui, gitu kan ya. Karena di dalam ajaran ini, di dalam dunia patriarki tadi, semua kiprah perempuan harus atas izin suami. Maka dukungan ini dari masyarakat ini mesti luas. Makanya itu perlu affirmative action, karena itu tadi hambatan yang dialami perempuan ini lebih besar dibandingkan dengan hambatan dari laki-laki.
ya, tidak saja dari segi modal sosial, terus kemudian modal ekonomi, tetapi dari psikologis perempuan itu sendiri gitu kan ya. Dan juga itu tadi struktur yang apa ya, secara sosial tuh belum betul-betul bisa mendukung kita gitu. Baik, luar biasa sekali, karena kalau kita bicara soal perempuan pasti sangat sangat banyak sekali tentang apalagi yang sudah disampaikan oleh Bu Endah tadi. Hambatannya banyak sekali. Jadi mungkin untuk teman memilih ini juga menjadi mungkin menjadi pandangan untuk teman memilih yang di luar sana yang mungkin ingin nantinya berkiprah di dunia politik. Mungkin akan ada motivasi-motivasi yang lebih agar mereka juga percaya diri, tidak hanya meningkatkan kuantitasnya tetapi juga kualitasnya, seperti itu ya. Terus selanjutnya kita membahas soal disabilitas dan juga minoritas. Dalam konteks kebijakan publik, bagaimana seharusnya negara dan lembaga pendidikan khususnya berperan dalam memastikan penyandang disabilitas itu dapat berpartisipasi dalam proses politik, sekaligus juga untuk kaum minoritas juga. Silakan. Baik, iya. Yang tentang disabilitas dan minoritas. Tentang disabilitas ini sudah ada undang-undangnya juga ya, bahwa mereka itu 2016 kalau saya itu udah ada undang-undang bahwa disabilitas itu mempunyai hak-hak yang sama gitu ya, mempunyai hak yang sama dengan warga negara lain di dalam misalnya hukum dan pemerintahan gitu ya. Juga minoritas kita tidak itu tadi tidak meninggalkan siapapun gitu ya, secara kebijakan itu sebenarnya sudah ada semua gitu ya. Tetapi memang dalam prakteknya kan memang masih banyak kendala juga gitu ya, dalam bidang pendidikan aja misalnya untuk disabilitas gitu ya. Belum semua sekolah-sekolah itu sifatnya inklusif gitu kan ya, jadi masih ada kotak-kotak juga. Ada sekolah-sekolah yang belum mau menerima kalau gitu ya, ada misalnya siswa yang disabilitas gitu kan ya, mungkin disarankan di ini aja di sekolah khusus kan seperti itu ya. Belum ada masih ada gitu ya, masih ada, meskipun sekarang sudah lebih inklusif, udah banyak lembaga pendidikan yang lebih inklusif seperti di Unisba. Kita tidak membedakan, jadi ada juga mahasiswa-mahasiswa di FISIP yang disabilitas gitu. Kita bahkan ini memberikan kemudahan lah, apa yang bisa kita bantu misalnya gitu untuk ini disabilitas untuk bisa bersekolah. Tetapi memang kan masih ada sekolah yang misalnya belum bisa menerima itu. Jadi kesempatan mereka untuk satu pertama itu mendapatkan pendidikan itu misalnya terpenuhi gitu ya. Kemudian juga di dalam politik, saya rasa kalau misalnya di daftar pemilih itu kan harusnya tidak dibedakan ya, tidak dibedakan. Jadi kaum disabilitas pun juga harus ada dia sebagai di daftar di dalam pemilih gitu ya, harus ada itu. Kemudian diberikan juga misalnya kemudahan ketika bisa melakukan pencoblosan suara misalnya gitu ya, atau berbagai cara yang misalnya memudahkan bagi kaum disabilitas ini supaya bisa ikut berpartisipasi misalnya di dalam pemilu misalnya seperti itu. Tentang kaum minoritas juga sebenarnya sama ya, prinsipnya sebenarnya kita kan adalah setara gitu ya, pengen demokrasi yang inklusif. Terkait dengan misalnya disabilitas, mungkin salah satu contoh adalah kita kan ngomongin tentang ini ya, boleh tentang ras, boleh tentang agama misalnya gitu ya, yang kaum minoritas yang menjadi perhatian itu tentang minoritas yang agama. Nah, bagaimana supaya agama yang minoritas ini juga merasa setara dan mendapatkan perlakuan yang adil di dalam demokrasi kita gitu. Kita masih sering menjumpai ya, ada misalnya tindakan-tindakan kekerasan, apakah itu verbal ataukah fisik, ataukah benar-benar kekerasan benturan gitu ya, konflik itu yang ditujukan kepada kaum minoritas, sehingga mereka tidak punya cukup keberanian misalnya untuk misalnya membangun rumah ibadah. Itu kan ada aturan-aturan yang misalnya membangun rumah ibadah harus seizin tetangga yang jumlahnya 60 gitu ya. Itu kan bukan hal yang mudah gitu ya, apalagi kalau agamanya berbeda gitu kan ya. Kalau agamanya sama di lingkungan itu 60 kakak di 60 warga di sana memberikan pesan, kalau agamanya sama mudah. Tapi kalau dia hidup di dalam lingkungan yang di tengah-tengah orang yang beda agama, mencari persetujuan untuk mengizinkan membuat rumah ibadah, membangun rumah ibadah, ini bukan persoalan yang gampang gitu. Nah itu yang harusnya
menjadi perhatian juga, yang harus menjadi perhatian kita semua juga tentang itu tadi, minoritas dari segi agama. Bagaimana supaya mereka itu bisa merasa sama-sama nyaman gitu loh, tidak merasa sebagai orang yang ya tidak minoritas tapi tidak merasa sebagai orang yang minoritas gitu loh. Dia merasa diperlakukan oleh sama-sama dihargainya dan sebagainya gitu. Balik lagi ya itu tadi, kita perlu membangun kesadaran bahwa kita ini adalah multikultur gitu ya. Kita aja Bhinneka Tunggal Ika kan begitu ya prinsipnya ya. Itu yang mungkin harus diinikan lagi ya, harus digalakkan lagi gitu ya, kesadaran itu bahwa nggak semuanya harus sama gitu ya gitu. Baik, ini pertanyaan terakhir sebelum saya closing. Apa visi Anda sebagai akademisi mengenai masa depan demokrasi inklusif di Indonesia, dan peran apa yang harus dimainkan oleh kampus, mahasiswa, dan juga di dunia akademik? Baik, cita-cita saya, visinya gitu ya, alangkah indahnya gitu ya kalau benar-benar demokrasi yang inklusif ini bisa tercapai gitu ya, dimana semua orang itu ngerasa nyaman di sini, ngerasa semuanya bisa punya akses, semuanya bisa berpartisipasi, semuanya bisa ikut serta dalam pengambilan keputusan sehingga aspirasi mereka itu bisa tersalurkan gitu ya, terus kemudian semuanya bisa mendapatkan manfaat dari pembangunan itu sendiri gitu ya. Terus kemudian peran apa yang bisa kita lakukan dari saya pribadi, mensosialisasikan, kemudian juga memotivasi gitu bahwa pentingnya partisipasi kita gitu ya, pentingnya partisipasi kita semua di dalam pembangunan ini tadi melalui apa? Pengambilan keputusan gitu ya. Kita bisa ikut terlibat di sana gitu, membangun kesadaran itu tadi, terus kemudian terkait dengan disabilitas, minoritas gitu ya. Itu tadi saya ingin menyadarkan banyak orang gitu ya, bahwa kita akan hidup lebih nyaman, lebih sejahtera kalau kita ini enggak mendiskriminasi siapapun, tidak mendiskriminasi siapapun, tidak meninggalkan siapapun. Kita tidak meninggalkan itu tadi orang lain hanya karena dia beda agama, hanya karena dia disabilitas, hanya karena dia perempuan gitu ya, hanya karena dia misalnya orientasi seksual yang berbeda dengan kita gitu ya. Itu juga menjadi perhatian ya, itu termasuk dari kaum minoritas ya, LGBT itu, bagaimana meskipun berbeda dengan kita, mereka sama-sama bisa merasakan nyaman, setara, mendapatkan perlakuan yang adil di dalam demokrasi ini. Saya rasa begitu. Luar biasa sekali. Tepuk tangan dong untuk narasumber kita ini. Luar biasa sekali Ibu, karena kalau kita membahas soal perempuan, kemudian juga disabilitas, juga minoritas, itu kan kesannya seperti ya dibedakan gitu, seperti itu ya. Tapi dari sini kita mulai mendapatkan pencerahan, mungkin juga teman pemilih di rumah juga, oh ternyata perempuan, disabilitas, dan juga minoritas itu juga punya hak yang sama di dunia demokrasi. Jadi tidak hanya sebatas penikmat saja, tetapi juga bisa berperan di dalamnya. Oke, saya mungkin ingin menambahkan sedikit. Boleh. Nah, pesan untuk perempuan ini sendiri. Boleh, silakan. Gitu ya. Ketika nanti semua jaring-jaring kendala-kendala itu misalnya sudah terbuka, kebijakan sudah mendukung kita gitu ya. Ya kita juga harus membenahi kita juga gitu. Kita harus meningkatkan juga kapasitas diri kita supaya kita bisa itu tadi dalam misalnya pengambilan keputusan, kita menjadi cukup layak, kita menjadi mampu benar-benar terlibat di dalam pengambilan keputusan, dengan terlibat di dalam politik gitu ya. Kita bisa berperan gitu, perempuan ini bisa berperan dimanapun lah. Oke, nggak hanya di politik, di sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kita juga harus ini ya, membangun diri kita sendiri supaya kita juga ikut bisa berperan di dalam pembangunan ini tadi. Kalau misalnya nggak dapat akses, mari kita cari aksesnya. Kita nggak diberi ruang untuk berpartisipasi, kita cari jalannya gitu ya. Jadi perempuan itu sendiri, kaum minoritas dan juga harus kita bangun sendiri juga supaya kita menjadi layak gitu ya, supaya kita menjadi pantas gitu ya, bisa ikut bersama-sama mencapai ini demokrasi yang inklusif untuk kemanfaatan banyak orang, bukan hanya untuk kita sendiri tetapi juga untuk itu tadi seluruh masyarakat gitu. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih Bu Endah atas kerawuhannya panjenengan di podcast KPU Kota Blitar. Semoga kita bisa bertemu kembali di lain kesempatan dan juga semoga dipermudah segala urusan. Bu Endah,
sebagai akademisi, juga sebagai ibu, mungkin juga di tempat-tempat yang lain juga lebih bermanfaat kembali. Terima kasih Ibu atas kehadirannya. Baik teman pemilih, itu tadi kita sudah mendengarkan banyak hal ilmu tentang demokrasi inklusif bersama dengan Ibu Dr. Endah Siswati SIP MSW. Kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya, tapi jangan lupa untuk teman memilih untuk follow akun media sosial kami, dan juga jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube kami supaya teman memilih bisa tidak terlewatkan informasi penting dan juga bermanfaat untuk kalian. Kita ketemu di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.